Halo bro, kita lanjut dengan sutra-sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, tidak menyukai apapun agar dirimu tidak kehilangannya, agar dirimu tidak berduka dan takut. Lampaui suka dan tidak suka. Suka dan tidak suka, hanya mengatakan bahwa dirimu menganggap dirimu terpisah dari keberadaan. Seseorang yang telah melepaskan egonya, tidak memiliki suka dan tidak suka. Jadi, apapun masalahnya, ia bersukacita karenanya. Jika ia mendapati dirinya dalam kemiskinan, ia bersukacita dalam kemiskinan, karena ada keindahan, sedikit keindahan, yang hanya bisa ditemukan dalam kemiskinan. Jika orang ini mendapati dirinya kaya, ia bersukacita dalam kekayaan, karena ada beberapa hal indah yang hanya bisa ditemukan saat dirimu kaya. Jika orang ini mendapati dirinya muda dan sehat, ia bersukacita karenanya, karena beberapa hal hanya mungkin terjadi saat dirimu masih muda. Dan orang ini juga bersukacita di usia tua, karena ada beberapa hal yang hanya bisa diberikan oleh usia tua kepadamu. Satu hal yang pasti, ia tidak memiliki preferensi, ia tidak mendambakan hal ini dan itu. Ia tidak membuat persyaratan apapun pada keberadaan. Ia hidup tanpa syarat, bersukacita dalam apapun yang terjadi. Membawa suka dan tidak suka, berarti membawa prasangka, dan setiap orang terus membawa prasangka. Itulah sebabnya tidak ada yang pernah membuatmu puas. Bahkan ayah Buddha tidak bahagia. Ia tidak bahagia karena putranya telah melangkah ke jalan yang salah, meditasi baginya adalah hal yang salah. Ia berhasrat agar putranya menjadi kaisar yang agung, itulah ambisinya yang terdalam. Buddha adalah putra satu-satunya, dan suatu hari Buddha melarikan diri. Aku menduga bahwa alasan pelariannya pastilah ayahnya. Ketika dirimu hanya memiliki satu putra dan kemudian, ia lahir ketika dirimu sudah sangat tua. Dan ayah Buddha sudah sangat tua ketika Buddha lahir. Itu adalah kesempatan terakhirnya, 1 atau 2 tahun lagi, dan tidak akan ada putra sama sekali. Dan ibu Buddha meninggal segera setelah melahirkannya. Ibunya juga sudah tua, dan kelahiran ini pasti terlalu berat baginya. Umat Buddha telah membuat cerita yang indah darinya. Mereka mengatakan bahwa setiap kali seorang Buddha lahir, ibunya pasti akan meninggal. Begitulah cara orang membuat cerita bodoh. Ada banyak Buddha. Ibu Mahavira tidak meninggal. Tetapi jika dirimu bertanya kepada umat Buddha, mereka akan berkata, itu hanya membuktikan bahwa Mahavira bukanlah seorang Buddha. Ibu Yesus tidak meninggal, Ibu Lao Tzu tidak meninggal, tetapi bagi pikiran yang berprasangka, itu hanya membuktikan bahwa mereka bukanlah Buddha. Setiap kali ada seorang Buddha, ibu harus meninggal, itu telah menjadi definisinya. Alasan sebenarnya adalah bahwa ibu sudah tua, ayah sudah tua, ini adalah kesempatan terakhir mereka. Dan mereka telah menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan, karena mereka tidak memiliki putra. Mereka telah menciptakan kerajaan besar, sekarang kerajaan ini akan menjadi milik siapa? Dan ketika dirimu memiliki anak di usia tua, dirimu terlalu bergantung pada anak itu.
Ayahnya pasti terlalu posesif, itulah perasaanku tentang mengapa Buddha harus melarikan diri. Ayahnya pasti penyebabnya, dia pasti terlalu terikat. Dia telah membangun istana-istana besar untuk Buddha, dan dia tidak mengizinkannya meninggalkan istana-istana itu. Dia telah membuat segala macam pengaturan di istana-istana itu, segala macam kesenangan. Bahkan dia membuat terlalu banyak pengaturan, dan Buddha menjadi sangat cepat muak. Dia baru berusia 29 tahun ketika dia meninggalkan istana itu. Orang-orang biasanya menjadi muak menjelang akhir hidup mereka. Butuh waktu untuk mengalami hidup. Ayah Buddha berhasil memberinya semua kesenangan yang mungkin. Semua wanita tercantik di kerajaannya dibawa ke istana-istana untuk melayani Buddha. Dia diberi anggur terbaik, wanita-wanita tercantik, istana-istana marmer, musisi, penyair, penari, komedi putar yang terus-menerus. 24 jam sehari, Buddha tenggelam dalam kesenangan. Siapapun yang memiliki kecerdasan akan melarikan diri. Itu menjadi terlalu melelahkan, menjadi terlalu membosankan. Itu menjadi pemandangan yang sangat buruk. Dia muak dengan itu, jadi dia melarikan diri. Ayah Buddha marah, sangat terluka. Dia ingin anaknya menjadi seorang raja, tapi malah menjadi seorang Buddha. Ayahnya tidak bahagia. Dalam pikirannya sendiri, menjadi seorang raja adalah hal yang lebih besar daripada menjadi seorang Buddha. Memiliki lebih banyak uang dan lebih banyak ketenaran duniawi, lebih penting baginya daripada menjadi seorang meditator dan mencapai samadhi. Kata-kata ini pasti tampak seperti omong kosong baginya. Dia pasti seorang materialis yang membumi. Tetapi ini tidak hanya terjadi pada Buddha, orang tidak pernah puas dengan apapun. Jika putramu ternyata seorang pencuri, dirimu marah. Jika dia ternyata seorang Buddha, dirimu marah. Tampaknya tidak mungkin bagimu untuk bahagia. Jika istrimu terlalu setia, dirimu muak. Jika istrimu tidak setia, dirimu marah. Jika suamimu benar-benar patuh, dirimu selesai dengannya. Jika suamimu terus-menerus bertengkar, dirimu juga selesai dengannya. Tampaknya pikiran manusia memiliki suka dan tidak suka sedemikian rupa, sehingga mustahil baginya untuk berada dalam keadaan puas. Ya, begitulah manusia, tidak ada yang memuaskan. Tidak ada yang pernah memberimu sukacita, karena dirimu sudah membawa beberapa hal yang disukai dan tidak disukai. Keberadaan tidak berkewajiban untuk memenuhinya, keberadaan tidak pernah berjanji untuk memenuhi hal yang disukai dan tidak disukai. Jika dirimu benar-benar ingin bersukacita, dirimu harus membuang hal yang disukai dan tidak disukai. Kemudian, dirimu harus belajar bahasa yang berbeda untuk berkomunikasi dengan keberadaan. Apapun yang terjadi, nikmatilah. Jangan bawa hal yang disukai dan tidak disukai. Hidupmu bisa menjadi tarian yang terus-menerus, sebuah perayaan. Jika tidak, dirimu akan hidup di neraka. Jangan sampai dirimu kehilangannya,
Jangan sampai hal itu mendatangkan kesedihan dan ketakutan bagimu. Satu hal, jika dirimu menyukai sesuatu dan dirimu mendapatkannya, pasti akan ada ketakutan besar, ketakutan akan kehilangannya. Dan tidak ada yang permanen dalam hidup ini. Semua yang dirimu miliki pasti akan hilang. Jadi, ketakutan itu muncul, dan ketika dirimu kehilangannya, dirimu akan sangat berduka. Lampaui rasa suka dan tidak suka. Sutra berikutnya, dari nafsu dan keinginan, sensualitas dan nafsu, muncullah kesedihan dan ketakutan. Bebaskan dirimu dari keterikatan. Mengapa orang hidup dalam kesengsaraan seperti itu? Karena alasan sederhana bahwa mereka melekat pada sesuatu. Saat dirimu melekat, dirimu menciptakan kesengsaraan bagi dirimu sendiri, karena tidak ada yang akan permanen di sini. Hidup adalah sungai, ia terus mengalir, berubah. Dirimu bahkan tidak bisa memprediksi momen berikutnya. Jadi, jika dirimu melekat pada sesuatu, dan saat berikutnya dirimu menemukannya terlepas dari tanganmu, dirimu akan merasakan sakit yang luar biasa, kesengsaraan yang luar biasa. Dan ironinya adalah, jika dirimu tidak kehilangannya dan itu tetap bersamamu, memenuhi keinginanmu, maka juga suatu hari dirimu akan sangat muak. Karena pikiran selalu membutuhkan yang baru untuk tetap teralihkan. Pikiran selalu mencari hal baru untuk sesuatu yang baru. Dirimu mencintai seorang wanita, tetapi tetap saja, terkadang seorang wanita biasa, yang mungkin bahkan tidak secantik wanitamu, menarik dirimu. Dirimu tampak bingung, mengapa itu terjadi? Hanya karena pikiran selalu menginginkan sesuatu yang baru. Pikiran tidak bisa bertahan dengan satu hal untuk waktu lama, jadi jika dirimu kehilangannya, dirimu dalam kesedihan. Jika dirimu tidak kehilangannya, dirimu dalam kesedihan. Apapun itu, kesedihan terjadi. Buddha berkata, bebaskan dirimu dari keterikatan. Ada dorongan dan keinginan. Dirimu meledak dengan dorongan, keinginan. Dirimu tidak punya satu keinginan, dirimu punya banyak keinginan. Dirimu tidak hanya punya banyak keinginan, dirimu punya keinginan yang saling bertentangan. Jika yang satu terpenuhi, yang lain, yang merupakan kontradiksinya, tetap tidak terpenuhi dan dirimu akan menderita. Jika yang lain terpenuhi, maka yang lain tetap tidak terpenuhi. Jika dirimu melihat sekeliling pikiranmu, dirimu akan menemukan banyak hal yang saling bertentangan. Satu bagian pergi ke selatan, yang lain ke utara. Sungguh ajaib bagaimana dirimu bisa terus mengelola diri sendiri. Kalau tidak, sebagian dari dirimu akan berada di Tokyo, sebagian di Timbuktu. Dirimu akan tersebar di seluruh bumi, dalam bentuk pecahan-pecahan. Sungguh ajaib bagaimana dirimu bisa terus mengelola diri sendiri. Itu benar-benar hanya tampak utuh. Jauh di dalam dirimu terbagi dan terpecah. Buddha berkata, jika dirimu benar-benar ingin mengubah keberadaanmu menjadi kesadaran yang damai, menjadi ketenangan, menjadi kebahagiaan, maka dirimu harus melampaui rasa suka dan tidak suka.
dari nafsu dan keinginan, sensualitas dan nafsu birahi, timbullah kesedihan dan ketakutan. Bebaskan dirimu dari keterikatan. Tanda petik ganda tutup. Beberapa perbedaan harus dibuat ketika Buddha mengatakan sensualitas yang dimaksudnya bukanlah sensitivitas. Faktanya, orang yang sensual adalah orang yang kasar, orang yang sensitif itu halus. Sensitivitas itu indah, sensualitas itu jelek. Cinta itu indah, nafsu itu jelek. Cinta adalah kepekaan, nafsu adalah sensualitas. Cinta memberikan apa yang dirimu miliki, nafsu mencoba merebut sesuatu dari yang lain. Orang yang sensual mengeksploitasi yang lain, dan orang yang sensitif berbagi dirinya dengan yang lain. Jadilah sensitif tetapi jangan sensual. Jadilah penyayang, tetapi jauhi nafsu. Nafsu dan sensualitas adalah rohani, cinta dan sensitivitas adalah manusiawi. Dan masih ada dunia di atas manusia, yang ilahi, di mana bahkan sensitivitas, cinta, dan semua hal ini lenyap. Hanya ada satu hal yang tersisa, kesadaran yang menyaksikan. Itulah keadaan kebudaan, Kristus. Seseorang menjadi cermin murni dari keberadaan. Kemudian bintang-bintang terpantul, dan bunga-bunga terpantul. Kemudian dirimu melihat Tuhan dalam wajah aslinya, seluruh keberadaan ini adalah wajah aslinya. Kesadaran yang seperti cermin ini, diri yang menyaksikan ini, adalah tujuannya. Buddha berkata bahwa dalam keadaan ini, ia murni. Sang pencari menjadi murni. Oke bro, itulah kutipan ceramah kali ini, bro. Kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih, bro.